Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saudara-saudara Sedharma dimanapun berada, ternyata di seantero Nusantara, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari dari Bandung, ada yang dari Jakarta. Tema kita hari ini adalah pola keberagamaan di dalam Hindu. Sebelum kita masuk secara khusus, secara spesifik, mari kita bicarakan dulu masalah karakter agama Hindu. Karena kemarin kita sempat diebohkan oleh pernyataan Guru Gembul ya. Beliau membandingkan antara praktik keagamaan di India dengan praktik keagamaan di Bali itu sangat berbeda. Bahkan mengatakan di Bali tidak lagi beragama Hindu gitu. Karena Hindu selalu orientasinya adalah India. Maka dengan demikian apapun gerakan yang muncul di India seolah itulah Hindu yang benar gitu. Nah, sebelum kita masuk kita mulai dulu membahas masalah karakter. Di dalam agama Hindu ada dua karakter yang harus diketahui yang ada pada kelembagaan agama Hindu itu sendiri. Satu adalah karakter yang disebut dengan sanatana. Itu sesuatu yang bersifat absolut. Bahkan di dalam Weda, Hindu pun tidak muncul sebagai sebuah agama, tapi justru dikatakan sebagai sanatana dharma. Karena padanan agama di dalam agama Hindu justru dipakai istilah agama itu oleh saudara-saudara keyakinan lain. Sesungguhnya di Hindu tidak ada dikenal agama sebagai sebuah institusi tapi yang disebut adalah dharma. Maka itu sanatana dharma. Istilah agama sesungguhnya adalah paham. Seperti Vaishnava agama, kemudian Sewa agama, Sumarta agama, kemudian Vaishnava agama, Sakta dan Tantra agama. Jadi agama adalah paham. Nah, ketika kita coba membahas tentang sanatana, ya, ketika kita agama yang dikatakan sanatana. Wilayah agama yang sanatana adalah tentang serada. Ya, serada itu ya jelas keyakinan ya. Kemudian yang kedua adalah masalah tatwa, masalah filosofi. Karena ketika kita bicara masalah tatwa, ketika kita bicara masalah filosofi, di situ mengandung sebuah nilai. Ya, word values, kemudian word pious, jadi pandangan dunia. Maka dengan demikian, ketika kita bicara masalah filosofi, kita bicara masalah tatwa, pasti memiliki apa yang disebut dengan universal. Ya, universal. Universal ini pasti ketika kita bicara masalah uni ya, berarti gabungan. Ketika bicara masalah gabungan, kelompok manapun akan menganggap itu adalah sesuatu yang bisa diterima oleh umum. Maka universal. Ya. Berarti universal kalau boleh kita katakan bukan hanya sekedar universi, ya, tapi ada nilai. Ya, beda halnya dengan uni versus. Jadi uni gabungan versus ya sebuah perlawanan, sebuah dialektika dan sebagainya. Nah, kita kembali bahwa di situ ada keyakinan serada. Ya. Kemudian di situ ada tatwa. Inilah hal-hal yang menyangkut tentang sanatana. Jadi Hindu yang datang dari India memberikan kita hal-hal yang bersifat sanatana. Ya, sanatana. Kemudian ada karakter yang kedua, apa yang disebut dengan nutana. Ya, kalau sanatana bersifat absolut, maka nutana bersifat relatif. Di mana kita sendiri diberikan satu kebebasan untuk mengkreasi apa yang ada dalam nilai-nilai Weda. Makanya saya masih ingat ketika kita melakukan Mahasabha di Solo,
Bukan di Solo, mohon maaf ya, Mahasabur di Surabaya kemarin. Di dalam butir-butir pasal-pasal dan ayat dalam ADART mengatakan bahwa berpedoman pada kitab suci Weda. Maka saya interupsi pada waktu itu, jangan berpedoman pada kitab suci Weda, mari kita berlandaskan pada spirit dan nilai-nilai Weda. Maka ketika kita bicara masalah spirit dan nilai, itu berarti dia bersifat sanatana. Nah, wilayah Nutana itu di mana saja? Ya. Wilayah Nutana itu di mana saja? Wilayah Nutana memberikan ruang kebebasan kita untuk memilih ya sebutan Tuhan dan disiplin yang diambil. Ketika kita memilih ya sebutan Tuhan, disinilah kita mengenal apa yang disebut dengan ajaran Istadewata. Ya, maka itu dalam Hindu umat tidak dipaksakan untuk memilih satu nama Tuhan. Jadi jatuh bangun satu dengan nama Tuhan. Wisnu Sahasranam, Siwa Sahasranam. Jadi Wisnu dengan 1000 nama, Siwa dengan 1000 nama. Itulah disebut dengan Istadewata. Bahkan dalam pandangan ketika Max Muller meneliti Weda, di situ dikatakan kok bingung ya. Ya Tuhan yang satu bisa diganti oleh Tuhan yang lain dalam waktu tertentu, disebut dengan katenoisme atau ateneisme, ya. Ya, disinilah Istadewatanya berubah. Bahkan kita dalam Hindu sangat luas sekali ruang kita. Ya, apakah kita berorientasi pada dewa-dewa Weda? Ya, bahkan Agni sebagai dewa tertua di dalam Weda, Agni Mile Purohitam Yadnyasa Dewa Wertawija Motaram Ratna Datanam, bahwa di situ jelas mandala 1, mantra 1, sukta 1. Ya. Ya, ini jelas. Nah, sekarang tidak populis lagi, tapi begitu ada gerakan kembali kepada Weda, maka tradisi upacara Agni, yaitu Agni Hotra, ini mulai dimunculkan kembali. Tapi di dalam versi paham Siwa Istai, ya, Siwa Istik ya, kita di Bali adalah paham Siwa Istik ini dulu secara umum karena ritual kita berkolaborasi dengan Tantrik, dengan Siwa. Di situ jelas dikatakan, apa itu yadnya? Yadnya ngarannya Hageni Hotradi kepujan dening Sangyang Siwa Geni. Jadi mulai antara Siwa dan Agni merger. Jadi Siwa Agni. Ada Brahma Agni. Jadi Istadewata kita tidak harus seperti apa yang telah digariskan, kita bebas. Bahkan di Bali pun muncul nama-nama dewa. Karena bagaimana ketika memberikan batasan tentang nama Tuhan itu sesungguhnya Tuhan itu terbatas. Tapi yang jelas asas yang umum dan lumrah disampaikan di Bali adalah Sangyang Widiwasa. Seperti apa kita sampaikan, Widi sebagai tempat kita bergantung, sementara Wasa sebagai tempat kita berpijak. Kemudian yang kedua Adhikara. Ya. Adhikara itu kebebasan memilih disiplin. Karena Siwa di Bali berkolaborasi dengan Tantrik, di mana Tantrik adalah sebuah peradaban religius kuno di muka bumi ini. Kalau kita jujur saja, tidak satu pun agama yang lepas dari budaya Tantrik. Ya, budaya Tantrik ini adalah bagaimana umat coba mempermainkan energi di balik sarana-sarana yang digunakan, seperti saya sampaikan kemarin itu ya dalam tentang struktur dan konstruksi agama Hindu. Jadi bebas menggunakan jalan. Tetapi kebebasan ini tentu tidak sebebas-bebasnya. Ya, orang sama dengan di jalan raya, ketika dia ingin mencapai tujuan, dia bebas menggunakan kendaraan. Mau sepeda motor dengan berbagai mereknya. Kemudian dengan mobil dengan berbagai mereknya. Tapi ingat, ketika dia bebas menggunakan kendaraan, menggunakan sarana, di jalan umum dia tidak bebas menggunakan jalan itu, dia tetap berada di jalur kiri. Ketika ada traffic light, dia harus berhenti kalau lampunya merah. Tidak sebebas-bebas, bukan berarti keikhlasan. Sering sekali di dalam pandangan agama Hindu, ketika kita bicara masalah bagaimana kita berpedoman pada Hindu, Sruti, Semerti, Sila, Acara, Atmanastusti. Atmanastusti ini selalu diartikan sebagai sesuatu yang sebebas-bebasnya. Padahal di situ ada Atmanastusti, Atma.
Ya, tusti itu kepuasan. Jadi kepuasan Atman. Jadi di situ adalah kepuasan spiritual, bukan kepuasan selera dan rasa. Maka dengan demikian, ketika kita bicara masalah adhikara, mari kita konsisten. Kalau kita beragama Siwa Siddhanta di Bali, itu kebebasan memilih Siwa Siddhanta, pilihlah itu. Ya. Maka sebenarnya tidak ada kesalahan bagi umat untuk memilih, tapi dengan konsisten. Kan Bhagavad Gita bab 4 sloka 2 mengatakan ye yatamam prapadyante tatam tewam bajamyaha mama urmat wartante manusia parta sarwasa. Jalan manapun ditempuh manusia ke arahku, semuanya ku terima, dari mana semua mereka menuju jalanku, oh Arjuna atau Partha. Jadi kita bebas memilih jalan. Ya. Nah, disinilah sekarang ketika ada pemilihan jalan disebut dengan agen agama ini sering memberikan kita semacam satu tawar bahwa saya lah agama yang paling cepat untuk moksa, saya lah agama yang paling cepat membawa kepada pencapaian surga. Kalau agama-agama non Arya, non India ya pasti dia akan tidak ada yang disebut dengan moksa ataupun nirwana. Maka terkait dengan hal tersebut, disinilah pola keberagaman di dalam Hindu ini tidak bisa lepas daripada apa yang namanya sistem budaya, di mana agama itu dilahirkan dan di mana agama itu berkembang. Jadi budaya hadir sebagai sebuah casing. Sama seperti badan kita ini dengan roh. Apa peran dan kedudukan badan dan roh ini pada kehidupan kita? Saya sering mengatakan, melalui badan, Atman itu dapat berkarma. Melalui Atman, badan itu bermakna. Maka sama juga dengan budaya dan agama. Melalui agama, budaya memperoleh makna. Melalui budaya, agama memperoleh bentuk. Maka tidak satu pun suatu agama tanpa mengambil bentuk daripada sistem budaya. Kita jujur saja. Ketika dia lahir di India, dia akan menggunakan bahasa Sanskerta. Ya. Tergantung di mana dia dilahirkan di bidang agama itu. Ketika dia hadir di Timur Tengah, sebagai Muslim misal dia beragama bahasanya Arab. Budayanya Arab masuk. Karena dalam sistem kebudayaan, bahasa itu salah satu bagian daripada kebudayaan. 7 unsur-unsur universal dalam kebudayaan, tidak bisa tidak. Sistem perkakas misalnya. Ya. Maka ketika kita ini dia kena budaya, tidak bisa tidak. Ketika dia masuk ke Jawa, ya, mungkin karena sulit belajar Sanskerta, hanya elit-elit tertentu saja. Ya, bahkan dalam proyek Prabu Dharma Wangsa Teguh di abad 10, bahkan disebut dengan mengjawakan biasa mata, membahasa jawakan karya-karya Resi Wyasa, mengjawakan Weda Mata, ya, mengjawakan Weda Mata. Apa yang ada dalam Weda dibahasa jawakan. Dan kita sendiri di Bali saat ini, ya dengan bahasa tutur kita, sebenarnya kita menggunakan bahasa Bali Tengahan. Ya, menggunakan bahasa Bali Tengahan. Saudara kita menggunakan bahasa Jawa, bukan Bali Tengahan, Jawa Tengahan. Sementara saudara di Jawa sekarang menggunakan Jawa Baru. Kemudian dalam teks karya menggunakan Jawa kuno. Padahal kalau kita kembali pada bahasa Bali Kuna, itu ada di Bali Pegunungan. Jadi kita menggunakan bahasa Jawa. Bahkan di dalam kita juga kita jumpai doa-doa yang menggunakan bahasa Osing, itu bahasa Banyuwangian. Maka dengan demikian, kita kembali, bahasa ini bagian dari budaya. Maka saya ulang kembali, saya tegaskan, melalui budaya, agama memperoleh bentuk, melalui agama, budaya memperoleh makna. Nah, begitu kentalnya budaya membungkus, ya memberikan matriks, casing kepada agama Hindu, sehingga ada penilaian agama Hindu itu kurang universal. Ya, karena tidak
tidak sama. Di India seperti Guru Gembul mengatakan bahwa di India itu agamanya seperti ini, pendetanya agak kelihatan agak kumuh dan sebagainya. Beda itu pendeta yang kategori sebagai seorang sannyasi, ya, sebagai seorang biksuka. Tapi pendeta kita di Nusantara lah, pendeta tidak kategori sannyasi, bahkan masih berstatus gerehaste, ya. Wiku Gerehaste memang ada teks menyebutkan. Tetapi di India juga ada pendeta yang bersih. Ini yang sering dibandingkan, bukan disandingkan, kemudian dibenturkan satu sama lain, sehingga tidak sama. Maka ketika tidak sama dengan India, berarti kita di Bali atau di Indonesia tidak beragama Hindu. Maka dengan demikian, ketika semua berpatokan pada kitab Weda, saya masih ingat dalam rangka membangun Hindu Nusantara, kita ingat, maka saudara Kahringan akan tinggalkan kita, saudara Toraja akan tinggalkan kita, saudara Telotan, ya, di Sidrap, Sidandang Rapang, di saudara-saudara Bugis kita akan tinggalkan kita, Jawa tinggalkan kita. Karena apa? Mereka akan mengalami proses alienasi, keterasingan kalau ditransfer semua budaya-budaya India dimasukkan ke Nusantara, ya kan? Kita tidak lagi menjadi orang Bali, kita tidak lagi menjadi orang Indonesia, kita tidak lagi menjadi orang Jawa, kita menjadi orang Batak, ya, dengan beragama Hindu. Justru di sini, maka itu kita kembali, apa yang bisa dicari? Kita nilai. Kelemahan kita adalah bagaimana kita menginventarisir sebenarnya ritual-ritual Nusantara yang memiliki nilai-nilai Weda. Ini yang penting sekarang. Bukan kita melihat lahirnya. Saudara, kita di Jawa dengan jajan pasar, cok bakal, ini kan sebenarnya kalau bicara jajan pasar, seperti apa yang saya sampaikan kemarin, ada segitiga, ada segi empat, ada lingkar, pasti itu jajan pasar. Dan di Bali masuk pada apa yang disebut dengan saji-saji itu. Nah, inilah saya tegaskan kembali, melalui agama, budaya memperoleh makna, melalui budaya, agama memperoleh bentuk. Sehingga kesannya, bahkan tokoh-tokoh dari agama bukan kita, ya kita maklum saja, kita tidak usah marah karena dia bukan penganut Hindu, mengatakan bahwa kita agama budaya, bahkan dinyatakan kita sebagai agama tabi'i, ya. Sementara saudara-saudara kita adalah agama samawi, artinya agama wahyu. Ya, kita tidak jadi masalah. Maka tugas agama itu sebenarnya di satu sisi mengikat, di satu sisi memberikan kebebasan, ya. Kebebasan kita adalah dalam berbudaya. Nah, sekarang kita coba bangun sekarang nilai yang ada di balik sarana yang akan kita gunakan. Nah, terkait dengan budaya ini, budaya tentu tidak mengalami stagnan. Budaya selalu mengalami dinamika. Ada hal-hal tertentu yang bersifat stagnan, ya, di wilayah tertentu. Ada hal tertentu mengalami dinamika. Ya, saya mulai kita kembali pola beragama. Ya, pola beragama ini saya kutip dari bukunya Robert Bellah, tapi beliau mengatakan sebagai evolusi beragama. Saya mengatakan bukan revolusi beragama atau evolusi beragama, tapi pola beragama atau pola keberagamaan. Dari mana dia? Karena kita menyangkut pada sistem budaya, maka disitulah kemudian ada yang disebut dengan budaya primitif. Ya, yang menyebut primitif itu adalah manusia menurut teori antropologi, teori budaya. Apa di situ ada? Ketika kita bicara masalah pola-pola primitif, ingat primitif bukan jelek gitu. Ya, primitif itu kan hanya sebuah kesepakatan bagi para antropologi. Apa itu primitif? Satu, animisme. Percaya sama roh. Justru keberangkatan agama itu pertama kali muncul pada apa yang disebut dengan animisme. Dari endeme ini, tidak bisa tidak. Apa itu? Percaya dengan roh. Roh inilah yang pertama melatar belakangi munculnya agama. Kalau kita perhatikan teori-teori klasik di antropologi. Ya, keyakinan ada sesuatu di luar diri manusia. Nanti semakin seiring berkembang nanti pola pikir manusia, apakah roh itu Stonian, roh bawah, apa Uranian, roh atas. Ini percaya roh. Dunia roh adalah dunia nomena. Dunia di balik kenyataan. Ya kan? Mana sih? Ya. Ketika bicara percaya soal hantu, jin, dajjal gitu misalnya saudara-saudara, itu kan dunia roh.
Ya, di Hindu juga demikian, buta kala itu dunia roh. Ya. Ya, bukan hanya energi saja, ya. Di situ ada apa yang disebut dengan para dewa juga dunia roh. Nah, ketika bicara dewa, berarti ada pencerahan di dalamnya. Jadi percaya sama roh. Yang kedua adalah dinamisme. Ya, percaya pada satu benda-benda yang memiliki kekuatan. Ya. Jadi ada benda memiliki kekuatan. Bahkan di Hindu banyak sekali jumlahnya itu. Sehingga ketika kita bicara masalah upacara besar, bukan hanya benda-benda tertentu, binatang-binatang tertentu ya dikorbankan dalam bentuk sacrifice, harus menggunakan irengan, harus menggunakan macan, menggunakan penyu. Hanya kita belum meneliti secara energi apa sebenarnya ada di balik. Jadi dengan demikian, upacara di Bali itu ya jelas bagian dari wujud animisme dinamisme. Tetapi dinamisme yang sudah terpolakan masuk ke wilayah agama. Tidak bisa tidak itu. Ya, dinamisme percaya sama benda. Bahkan sengaja orang membuat benda-benda itu ya memiliki kekuatan. Maka jadilah dia simbol-simbol. Ada dinamisme yang sengaja disajikan oleh alam. Bambu petok misalnya. Ya, permata-permata tertentu misalnya. Ya. Ya. Jadi dengan demikian, dinamisme ada yang disajikan oleh alam, hal-hal yang bersifat aneh, dan memang dinamisme dibuat oleh manusia. Karena Tuhan itu bersifat abstrak, bagaimana Tuhan yang abstrak itu dikonkretkan dalam bentuk kuasa-kuasanya pada benda-benda itu. Semua agama seperti itu. Saya sempat 10 tahun di Sulawesi, ketika ada kelompok tertentu melakukan pemelaspas rumahnya, mereka selain beragama seperti apa yang dianut, mereka juga menggunakan simbol-simbol yang tidak kita kenal di dalam agama yang dianut. Misalnya padi, yang bahasa Bali seping seikat, kemudian pisang setandan, ditaruh di tugah itu. Di tiang penyangga atap itu di atas, diikat gitu. Ada kain putihnya dan sebagainya. Jadi jelas ada dinamisme. Ya. Bagi agama Hindu tidak masalah itu. Nanti kita jelaskan di pola beragama yang lebih lanjut. Terutama kita bicara masalah Adwaita Vedanta dan pola panteistik di dalamnya. Kemudian ada magisme. Ya. Percaya pada sebuah benda. Magi ini ada dua. Ya. Dari segi sifatnya, ada black magis, ada white magis. Ketika kita beragama tantrik di Bali itu magi itu. Magi positif dan magi negatif. Ya. Positif, negatif seperti apa? Untuk hal-hal yang untuk membuat kejahatan, di situ magi negatif. Hal-hal yang bersifat membuat kebajikan, positif. Maka dikatakan di Hindu itu juga tentang tantrik, ada tantrik kanan dan tantrik kiri. Ini yang mempengaruhi ketika bicara kanan dan kiri ini. Black and white, niki kiri selalu diartikan negatif. Kanan selalu diartikan positif. Ini berpengaruh pada jalan kiri di Hindu sendiri, di Siwaistik, disebut dengan Niwarti Kedharma, without materi. Without matter. Ke jalan kanan disebut dengan Prawarti, jadi mencari Tuhan di materi. Nah, di jalan sama-sama pelepasan. Ya. Dengan materi juga melepas, tanpa materi juga melepas. Nanti kita akan masuk. Yang mana itu? Makanya konsep Weda kita payungnya apa? Ya. Apa yang disebut dengan karma yoga samniasa, ya, jenyana samniasa, jalan jenyana dan jalan karma. Karma yoga. Nah niki jenyana. Ini harus jelas niki. Dan kapan karma itu? Jangan kita masih mencari income, mencari masukan, ya painan kita menjalan pelepasan. Nanti kalau sudah wanaprasta jangan diartikan meninggalkan alam keramaian masuk hutannya sudah habis karena illegal logging, apalagi Sumatera lah habis jadi ladang kelapa sawit, ladang karet dan sebagainya. Nah ini magisme. Kemudian dari segi wujudnya, ada magi sentuhan, ada magi tiruan. Nah, kemarin kita di Bali corona nih, ramai sekali buat nasi wong-wongan. Ini mengandung asas keserupaan disebut dengan magi tiruan.
Ya, ini warisan lama. Maka sama dengan Nekara di Pejang ditemukan di situ ada kodok. Ya, kodok itu selalu dengan ritus-ritus yang disebut dengan ritus hujan. Mungkin zaman dulu Nekara besar di Pejang itu sulit hujan, kemudian Nekara dipukul seperti suara gemuruhnya halilintar begitu. Di situ ada kodok, kodok kait dengan air. Begitu orang mengkait-kaitkan. Ini sebenarnya ya. Nih. Itulah magi tiruan. Maka Banten di Bali sesungguhnya adalah magisme. Tapi magisme yang sudah apa? Terpolarisasi dengan dewata-dewata. Kalau dulu kan kekuatan alam ini. Bahkan kita pun natural politeisme. Air, ada Dewa Wisnunya. Nanti kita lihat di agama story religion polanya. Ya supaya jelas lagi pemahaman kita. Ini yang perlu diketahui. Kemudian ada yang disebut dengan Banten iki, Banten pinake warna rupaning hidup betara, Banten pinake ananeng buana, Banten pinake ragan tetui. Jadi di sini dia magi tiruan ini. Kemudian magi sentuhan. Mangku wirata ya. Ketika mangku ngilanang biokon, ketika mangku ngilanang iso-iso, mangku akan temukan apa yang disebut dengan ada sasak mentah, ada segau tepung tawar, ada telur di dalamnya, bahkan telur itu didekat-dekatkan pada dahi, kemudian pada bahu. Itu sentuhan, itu untuk menarik energi. Dalam pewintanan ada namanya pesosolan lagi nih. Ada pesosolan bebek, pesosolan ayam, itu magi sentuhan itu. Dan saya sering membawa ke rasional, lucu sekali ya saya bilang. Kenapa? Ternyata bebek itu mampu nyosol gidat manusia gitu. Bukan kita yang nyosol bebek, ayam ditangka, kucit butuan ke bawah. Ternyata di situ dia sudah bebek, tidak lagi bebek anse, tidak lagi ayam anse. Kemudian kucit butuan, tidak kucit butuan. Sudah sebagai simbol. Ya. Apa itu disebut dengan satu? Ketika bicara ite, simbol satuam. Dalam pewintanan kan jelas, pasti pewintanan berisi ite. Kemudian di Banten Peras, di situ ada ayam, simbol rajas. Kemudian kucit butuan, ya, anak babi, simbol daripada tamas. Inilah sebenarnya, saudara-saudara sekalian, ini magisme. Dengan demikian semua magi. Magi tiruan misalnya, mohon maaf di sini. Saudara-saudara kita di agama tetangga saya tidak sebutkan, Tuhannya justru diwujudkan. Ya, dibuatkan simbol dalam bentuk cross. Saudara-saudara kita yang lain seperti itu. Ya. Sehingga dengan demikian di magi inilah sering kita agama Hindu dicap sebagai agama berhala. Ya kan? Dalam konsep magisme keserupaan ini memang di Weda dikatakan, walaupun sebenarnya Weda sendiri sebenarnya secara umum dia tidak pernah memberikan ruang untuk mengarcakan dewata. Maka gerakan-gerakan Arya Sama tidak memberikan pengarcaan pada dewata. Bisa jadi, karena pengusung budaya Weda adalah bangsa nomaden. Kalau kita kembali pada sejarah lama, bagaimana orang Arya masuk India. Maka ritualnya hanya menggunakan Hageniotra, di mana beliau bermalam, di situ membuat api unggun, sekalian di situ lakukan pemujaan. Dan situ memang di daerah yang subtropis. Kalau kita kembali masalah ritual, sementara kalau kita di negara yang panas begini buat Agnihotra kan bisa terbakar, kita kecilkan di Bali. Nilai Agnihotra masuk ke dalam pengasapan, pada pedamaran, pada dupo, itu tetap ada. Tapi dia tidak menjadi fokus di puja di situ, tapi dia menjadi komponen sarana yang lain. Karena yadnya pemujaan pada Sang Hyang Siwa Geni. Makanya apapun ritual di Bali, selain dia menggunakan Agni juga Siwa sebagai basis. Karena Siwa tidak akan pernah membombardir, menghancurkan isme-isme sebelumnya, justru digabung bersama-sama ketika berkolaborasi dengan Tantrik. Jadi dengan demikian, setelah budaya Hellas Yunani masuk ke India begitu, ya, budaya Yunani ini, budaya Hellas, maka disitulah sistem pengarcaan. Kita masih ingat dengan Dewa Apollo di Yunani. Ini dibenarkan, maka dalam konsep pengarcaan kita itu di Bali ya, satu, ya terutama secara Hindu umum adalah antropomorfis, boleh pengarcaan sebagai manusia. Ya, persis seperti manusia, antropomorfis. Hanya antropomorfis kita memberikan satu nuansa yang berbeda daripada manusia biasa, menjadi Superman ya, tapi bukan Superman apa yang menurut Barat.
tangannya 8, kemudian mukanya bisa 3, mukanya bisa 4, dan sebagainya. Itulah Dewa Brahma mukanya 4, Dewa Agni mukanya 3. Itu kan sudah mulai, apalagi Namaste Begawan Agni, Namaste Begawan Hari, Namaste Sarwo Baksa, Triwarna Begawan Agni, Triwarna Begawan Agni. Ongang Brahma Prajapati serta Swayambhu Radam Guru Padma Yoni Catur Wakram bermuka 4. Jadi dengan demikian begitulah penggambaran. Jadi antropomorfis ini sudah magi turuan. Ya. Kemudian ada yang semi antropomorfis. Ya, semi antropomorfis. Misalnya kepalanya binatang, tubuhnya manusia, ada Narasimha kita temukan, ada Ganesha kita temukan. Ya, itu pengarcaan. Ya. Jadi dengan demikian bahkan orang lain bilang, umat Hindu itu memuja setengah manusia, setengah dewa gitu. Itu kan perwujudan. Kita tidak menerima apa adanya, tapi ada apanya. Mengapa gajah? Mengapa ada singa di dalamnya? Inilah perdebatan filosofi yang tidak pernah selesai. Ya. Nah, ini yang tidak pernah selesai. Ya, kita masih punya waktu 15 menit lagi ini. 45 menit kata Mangku. Ya. Mungkin kita nanti akan lanjutkan di seri kedua yang berisi ini. Kemudian ada yang disebut dengan anantropomorfis. Linggam misalnya dipuja. Apa wujud linggam itu? Seonggok batu. Ya. Itu anantropomorfis. Ketika orang melakukan pemujaan anantropomorfis, misalnya buat Padmasana, buat pelinggih Meru, itu anantropomorfis, tidak berwujud manusia. Tapi ada spirit dimasukkan. Bagaimana dengan saudara-saudara agama yang lain? Sama pula. Anantropomorfis. Dia tidak antropomorfis, ya. Kadang-kadang binatang, ya. Bahkan di India sendiri, bahkan dalam tradisi Weda, binatang, sapi bahkan, mohon maaf ini, dikatakan binatang suci, bahkan kita menerima kritik. Sulingih mediksa berkali-kali belum tentu menjadi orang suci, sementara sapi tidak pernah didiksa menjadi binatang suci, kan gitu dia. Bahkan ada joke lagi, kalau begitu kita hapus ayat sarasamusapa niking dadiwang utama juga ya, nimitaning mangkana wenang itu mulur ngawaknya saking sangsara, maka sedana ikang subah karma. Apa niking dadi lembu kan seperti itu jadinya kalau kita analog berpikir seperti itu. Padahal di antara kelahiran yang diciptakan oleh manusia, di antara Tuhan, manusialah memiliki tri permana bayu sabda hidup sama binatang, cuman ini. Tetapi di situ ada energi yang ada. Kadang-kadang di sini kita kehilangan akal sehat kita beragama karena apa? Keyakinan yang membabi buta. Saya paling setuju kalau hanya babi buta, babi kedat aja bermasalah, yang melek apalagi yang buta akan seperti itu. Jadi di sini tolong kita mana antara rasio dan rasa harus diseimbangkan. Maka beragama harus ada 3, nurani, naluri, dan nalar. Harus dikerjakan yang baik ini. Zaman kita membabi buta. Ya. Nah, kemudian linggam itu anantropomorfis. Bahkan ya, huruf pun simbol. Kita masih ingat, simbol Tuhan. Ya, kalau di India kita ketemu Om Kara aja, selesai sudah. Tidak ada lagi namanya aksara sang bang tang ang ing ya. Di Nusantara ketika berkolaborasi dengan tantrik, apa yang saya jelaskan kemarin ada disebut dengan aksara. Jadi awal mula itu, mula mantranya adalah Akasa Nirmala Sunyam Guru Dewo Biomantaram Siwa Nirbawa Wiryanam Reka Ongkara Wijaya. Ketika bicara Reka Ongkara, diwujudkan dengan Ongkara, dia sudah magi. Sudah simbol Tuhan, tapi tidak berupa antropomorfis, tapi anantropomorfis. Jadi dengan demikian, makanya kita di Bali diwujudkan dengan tirta. Maka kita nuar ke Kulo misalnya, di sebuah pura-pura, itu sebenarnya antropomorfis, kita nunas beliau. Maka saya katakan, tirta ke Kulo itu, baik berupa Wangsupada tidak perlu dipujain lagi. Karena itu sudah tirta widi. Tirta yang di Ajum, yang di Astawa oleh Pemangku dan Sulingge, itu tirta weda melalui puja. Ini. Makanya kekuluhnya jelas. Nunasa pakai salaran, pakai bumbung, bahkan lagi ditedungin. Secara rasional, kita sering ketawa. Mengapa bisa ketawa? Boy, masa hanya begitu saja dihormati begitu saja. Nah, hampir semua
ritual-ritual adalah mengandung satu tindakan-tindakan simbolik. Jadi inilah pola beragama primitif. Selanjutnya ada totemisme. Totemisme sangat mirip dengan magis sedikit ini, ada keterkaitan. Tapi totemisme inilah binatang magis. Kita ketemu di Bali ketika ada kolaborasi dengan tantrik atau Bhairawa. Di situ kita ketemu ada Banaspati. Pada Banaspati itu Dewantaru, Wanas itu kan hutan, Pati itu raja. Jadi raja hutan. Siapa dia? Singa. Maka jadilah Banaspati, Banaspati raja buat barongket, buat barong macan, niki buat barong bangkal. Berdasarkan tek-tek, misalnya di Bali apa disebut dengan barong swari, di Pura Pusah harus buat barong bangkal, makanya saya sering jika kita ingin melengkapi komponen instrumen kita, ya sebagai pemuja totem, ya itu binatang magis, ya di Pusah kita harus membuat pelawatan berupa barong bangkal, di dalam kita buat barongket, di desa kita buat barong macan, itu dijelaskan dalam teks. Sasih keenam, tilam atau misi purnama, ya atau kajang keliot, ditemukan di Petluan, disinilah di Pasupati, tek barong suari. Ini binatang-binatang yang dipuja, sehingga ada kesan, wah luar biasa. Anak-anak dia bilang, ketika melihat barong, dibilang, oh bertaranya sakit mata ya Pak, karena mendelik terus dan merah. Ada rangne dan sebagainya. Ada barong-barong aneh lagi. Jadi dengan demikian, saudara-saudara sekalian, di sini adalah totem. Ya. Kemudian totem yang paling boleh dikatakan tanpa wujud hanya sebuah ucapan, hanya suara cecak aja, cecak itu ya. Cecak itu adalah binatang totem. Ketika kita bicara cerita tentang sesuatu yang serius, suara cecak terdengar, oh yang Saraswati. Dia mewakili Saraswati. Padahal bukan suara cek-cek, ada cek-cek itu awal dari sebuah aksara. Dulu sebelum kita mengenal pengarcaan Saraswati sebagai antropomorfis, dewi yang cantik. Ya, sebelum Indonesia kita dipengaruhi oleh sistem antropomorfis ini di Bali siapa lingnya sang yang Saraswati ya aksara. Maka kita pas pemujaan Saraswati nggak boleh nulis, nggak boleh membaca, nggak boleh memaktikan aksara. Kata cak itu titik nokta adalah windu. Ya, windu walet ngawali daripada sebuah windu yang besar. Bahkan di Jaja Saraswati ada taluh cek-cek di situ. Ya, kita buat Jaja Saraswati dengan ongkaranya. Bayangkan begitu leluhur kita memadukan ini. Ya, binatang totem kita. Bahkan semua agama masih percaya dengan binatang totem. Misal ketika kucing misalnya. Kucing dilindas di jalan, orang sangat ngeri sekali. Musibah apa yang akan menimpa saya. Jadi ini totem nih. Totem di dalam keagamaan kita. Jadi totemisme. Bahkan saudara-saudara kepercayaan kuno misalnya di Jawa, Kebo disebut dengan Kiai Slamet. Bahkan di dinamisme lagi kita masuk keris bernama Kiai Sabo Inten, Kiai Nogosostro. Kiai loh, Kika sifat ya Tuhan, I artinya manusia. Tuhan yang ada pada diri manusia, Isana, Ayem, Adike. Maka dengan demikian saudara-saudara, jadi kita tidak usah saling hujat-menghujat ya terkait satu sama lain dengan simbol-simbol karena kita sendiri juga tidak luput daripada simbol. Ya. Justru dengan simbol inilah kapan sesuatu benda dijadikan simbol ada proses sakralisasi. Maka ini di wilayah Magi ini menjadi sangat penting konsep seperti ini. Nah, jadi kita. Nah, kemudian yang terakhir sistem primitif yang terakhir adalah ancestor worship, pemuja leluhur. Ini sering kacau di Bali. Hindu memberikan pencerahan. Hindu memberikan pemuliaan terhadap sistem-sistem agama ini. Nanti kita akan bahas di agama arkais ya. Mungkin ini tidak hanya berhenti di sini, mungkin kita rekam akan minggu depan karena kita memberikan ruang kepada saudara-saudara lain untuk bertanya ya. Jadi ancestor worship. Dulu sebelum orang mengenal Tuhan, yang paling dekat dengan kehidupan ini adalah leluhurnya. Bahkan ada keinginan leluhur itu bisa dari keluarga sendiri, bisa dari pemimpin suku. Maka di peradaban-peradaban kuno misalnya, leluhurnya ini diawetkan supaya rohnya masih berada di sekitar
jasadnya itu sungguh memberikan perlindungan kepada anggota sukunya.